Perkenalkan, ini Deborah, merupakan seorang siswi yang baru masuki SMA Negeri 3 Bandung dan untungnya dia beradaptasi dengan baik di sana. Dari mulai guru-gurunya, teman sebangkunya, maupun teman sekelasnya. Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki bermacam-macam suku, agama, dan ras. Begitupun Deborah, dia berbeda dengan teman-temannya. Dia beragama Kristen, sedangkan teman-temannya Muslim. Dia bersuku atau berbudaya Batak, sedangkan dia berada di suku Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alaihim Sadaqallahul azim. Guys, kalau menurut aku ya, implementasi bela negara itu gampang banget sebenarnya. Gimana tuh? Dengan adanya kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyadarkan kita akan pentingnya membela negara, seperti kegiatan LDKS ataupun pramuka yang mengajarkan kita kedisiplinan dan tanggung jawab, itu bisa tahu. Selain itu juga kita bisa mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Jadi itu di sana tuh kita bisa belajar banyak tentang kayak kedisiplinan, kerjasama, sama cinta tanah air. Nah, selain itu juga kita bisa mengikuti kayak kegiatan-kegiatan gitu yang mengedukasi kita tentang pentingnya bela negara. Contohnya kayak misal kita diskusi nih sama orang yang narasumbernya tuh langsung dari TNI atau Polri-nya. Jadi kita bisa tahu langsung tentang wawasan sama pelatihan dasar yang mereka lakuin selama ini. Ide-ide kalian bagus banget tahu guys. Aku mau nambahin sedikit ya. Bahkan ya hal-hal kecil kayak kita menggunakan produk dalam negeri aja udah salah satu bentuk wujud sikap bela negara kita kepada Indonesia tahu. Karena dengan kita menggunakan produk-produk dalam negeri itu, kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga negara. Nah, jadi nanti ide-ide kita semua itu kita gabungin jadi program kerja yang komprehensif. Nah, nanti implementasi yang kita jelaskan itu meliputi yang pertama, kita tuh memberikan kesadaran akan bela negara. Yang kedua, kita tuh menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, kita tuh mengikuti upacara dengan hikmat. Dulu ya, Gani. Aku aja. 2, 2, 3. Nah, sekarang kita bagi-bagi tugas ya. Deborah sama Algani bikin PowerPoint, aku sama Zaren bikin poster ya. Gimana, kalian ada yang keberatan gak? Oke, ayo kita mulai mengerjakan tugas kita. Pada saat Zaren, Deborah, dan Gaida sedang bermain bersama, tampak Algani yang sedang melewati mereka bertiga. Namun, Algani langsung menjauhi Deborah. Melihat sikap Algani, mereka bertiga kebingungan dan khawatir. Ada apa, Algani? Gan, kok kamu kayak ngejauh gitu sih pas ada Deborah? Kita sama dia itu beda, Gaida. Loh, kok gitu sih, Gan? Nah, kita nggak akan pernah bisa nyambung sama dia. Contohnya waktu kita lagi baca Al-Quran, dia ngapain aja coba? Ya, semua orang kan punya perbedaannya masing-masing. Kayak kita sama Deborah kan kepercayaan kita beda. Kalau misalnya kita baca Al-Quran, ya dia baca Alkitabnya lah. Kita tuh harus memberikan kesempatan buat Deborah beribadah sesuai dengan kepercayaannya dia. Jadi Deborah tuh bakal merasa nyaman ada di lingkungan yang sama sama kita. Emangnya kenapa sih? Kan gimana aku aja dong. Kamu tahu gak sih? Apa tuh? Kan tadi aku ngeliat si Gaida sama si Gani debat kan. Terus aku tuh kayak nggak denger nama aku disebut gitu tau. Kira-kira ada apa ya? Iya, makanya takut. Biar kamu gak khawatir, kayaknya mending kita tanya langsung aja gak sih? Boleh? Yuk. Yuk. Itu orangnya udah dateng, Dep. Gani, Gaida sini. Kalian lagi kenapa? Kok tumben berdebat gitu? Ini Wazar, Algani masa nggak mau menghargai kepercayaan orang lain? Zaren, kita sama Deborah itu beda. Mau dari segi apapun juga kita beda. Loh, emang kenapa kalau banyak perbedaan?
bukannya bagus jadi kayak beragam gitu pertemanannya. Kamu nggak bosan gitu kan kalau teman-teman kita itu aja? Lagian ya, kalau misalkan kita temenan sama Deborah, kita tuh jadi bisa dapat ilmu dan pengalaman yang baru nggak sih yang nggak bisa kita dapetin dari teman-teman yang lain. Lagian juga kita tuh sebagai warga Indonesia sudah seharusnya kita tuh menghargai kepercayaan orang lain. Iya juga ya, seharusnya aku tuh bisa nerima semua perbedaan ini. Karena dengan adanya perbedaan ini kan bisa menjadikan keberagaman di pertemanan kita. Kalau gitu aku minta maaf ya Deborah. Iya Gani, nggak apa-apa. Semoga aku bisa menghargai kamu dan kalian juga bisa menghargai aku ya. Oh iya Deb, kalau misalnya nanti tiap pagi kita lagi baca Al-Quran, kamu bisa baca kitab suci kamu kok. Di sini tuh kamu tuh berhak buat dapat kesempatan mempercayai dan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan kamu. Oh begitu ya, baiklah, terima kasih Gaida. Zar, akhir-akhir ini aku lihat tuh kamu kayaknya lemes banget sih. Iya Dep, aku tuh kayak lagi ngerasa males dan kayak capek belajar gitu loh. Aku tuh mikir kayak kenapa sih kita tuh harus belajar ke sekolah? Loh, kok kayak gitu? Kan sekolah tuh bagian dari kewajiban kita. Kalau kewajiban kita itu sebagai pelajar, artinya kita tuh harus sekolah, harus rajin belajar. Nah, kalau kamu mau tahu ya, kan kita tuh kan ada kewajiban sama hak. Nah, kalau kewajiban kita sebagai pelajar itu belajar, nanti tuh kita bisa mendapatkan hak kalau kita udah ngelaksanain kewajiban kita. Contohnya nih, kalau kamu misalnya udah sekolah, itu kan bagian dari kewajiban kamu. Nanti tuh kamu sama sekolah tuh bakal dikasih kayak fasilitas-fasilitas gitu. Nah, itu tuh bagian dari hak kamu. Misalnya juga, kalau kamu misalnya rajin belajar, terus juga misalnya kamu rajin ngerjain PR, nanti kamu bisa mendapatkan nilai memuaskan loh. Itu tuh bagian dari hak kamu juga. Iya ya, berarti aku tuh selama ini kurang bersyukur gak sih kalau aku tuh selama ini tuh udah dapat fasilitas tapi aku gak nggunain dengan baik gitu. Iya bener banget Zar, jadi kalau kamu mau dapetin hak kamu tuh harus bisa lakuin kewajiban kamu dulu. Contohnya nih ya, kalau kamu misalnya mau dapet nilai bagus, kamu mau dapet sekolah yang bagus, mau masuk kuliah yang bagus, berarti kamu harus bisa ngelakuin tanggung jawab kamu tuh jangan penuh maksimal, sama kayak kamu ngelakuin kewajiban kamu. Iya ya Dep, kayaknya mulai sekarang aku bakal harus semangat belajar untuk ilmu ke sekolah sampai aku tuh bisa dapet apa yang aku mau, kayak contohnya sampai PTN yang aku inginkan. Bener banget, kalau gitu semangat ya Zar. Oke. Implementasi nilai-nilai Pancasila oleh siswa penting untuk membentuk karakter moral yang baik, mempersiapkan mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan adil. Oleh karena itu, marilah kita terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.